Assalamualaikum, kembali lagi di Matkim Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2 bagi kelas 10. Ayo kita merapat. Kita belajar redoks ya, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Saya langsung aja ke soal nomor 1. Contoh reaksi redoks ditunjukkan oleh angka. Nah ya, suatu reaksi redoks itu adalah suatu reaksi yang di dalamnya ada reduksi dan ada oksidasi. Ya. Reduksi itu ditunjukkan adanya penurunan biloks, sedangkan oksidasi adalah kenaikan biloks. Atau kalian bisa menggunakan cara cepat. Yang namanya redoks itu ciri-cirinya memiliki unsur bebas. Nah, itu cara cepatnya. Mana yang ada unsur bebasnya, kita utamakan itu ya. Unsur bebas itu apa? Yang sendirian. Ya, contohnya X2. Ya, contohnya X2 itu maksudnya apa? I2, O2, H2, logam atau non-logam dalam bentuk emas aja, atau perak, atau sulfur, itu namanya unsur bebas ya, yang biloksnya 0. Untuk poin ke-1 tidak ada unsur bebas, maka kita abaikan dulu poin ke-1. Poin kedua ada unsur bebas, mana mbak? Oksigen nih, ini unsur bebas ya. Maka 2 itu betul. Poin ketiga, ada unsur bebasnya juga, yaitu S, maka 3 juga betul. Poin keempat, tidak ada unsur bebasnya. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Begitu guys, itu cara cepatnya. Tapi untuk ngecek ya, lebih kalian mantep, kayak gini guys. Mbak punya CH4 ditambah dengan O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Ini untuk persamaan yang nomor 2 ya. Oksigen itu biloksnya 0. Menjadi apa? Menjadi H2O. Ya, lalu nanti sini C menjadi C. Gitu ya. Di sini kan H-nya plus 2. Maka oksigennya min 2. Ya. 0 ke min 2 mengalami reduksi. H itu plus 1. Plus 1 kalikan 4 itu plus 4. Maka C-nya min 4. Begitu kan? O itu adalah min 2 kalikan 2, itu adalah min 4, maka C di sini adalah plus 4. Min 4 ke 4 mengalami oksidasi. Nah, inilah ciri-ciri redoks ya. Oke ya, sekarang saya akan bahas poin ketiga. Di sini ada H2O2 ditambah dengan H2S menghasilkan H2O dan S ya. Unsur bebasnya adalah S di sini. Maka nanti S mengalami perubahan bilok. Unsur bebas pasti mengalami perubahan bilok. Oksigen menuju oksigen. Ya, S di sini biloksnya 0. Nah, ini kan H itu plus 2 ya. Maka S-nya min 2. Min 2 ke 0 itu mengalami oksidasi ya, biloksnya naik. Nah, sekarang saya akan mencari biloksnya O. Di sini kan plus 2 ya, maka O-nya min 2. Ini kan plus 2, maka sini min 2. Min 2 dibagi 2, min 1. Min 1 ke min 2 mengalami reduksi. Inilah ciri-ciri redoks ya. Suatu reaksi yang ada reduksi dan oksidasinya. Begitu ya guys. Nah, nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai reaksi redoks. Apakah A selalu disertai adanya kenaikan bilangan oksidasi? Nah, kurang komplit. Harusnya ada kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi nggak hanya naik doang, harus disertai dengan penurunan biloks juga. Maka salah. Semua reaksi penguraian termasuk reaksi redoks, belum tentu. Melibatkan pelepasan dan penangkapan elektron, betul. Pelepasan elektron itu disebut reaksi oksidasi. Sedangkan penangkapan elektron itu adalah pengertian reaksi reduksi. Ya. Jadi untuk redoks di dalamnya wajib ada oksidasi dan reduksi. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Disajikan beberapa reaksi redoks berikut. Asam klorida yang bersifat pereduksi, ya yang ditanya tuh asam klorida. Asam klorida atau HCl
mintanya pereduksi. Pereduksi itu nama lainnya adalah reduktor. Apa itu reduktor? Reduktor adalah spesies atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu ditandai dengan biloxnya naik. Nah, inilah pereduksi. Pada poin ke-1 ada unsur bebas ya, Mg dan H2. Unsur bebas itu mengalami perubahan bilox ya Dek ya. Maka poin ke-1, siapa yang mengalami perubahan bilox? Ini koefisiennya saya nggak tulis ulang ya. Saya hanya menulis senyawanya aja. Koefisien tuh ini Dek. Nanti kalau kalian ada di coret-coret tulis ulang lagi ya. Ini unsur bebas biloxnya 0 menuju ke Mg ya. Cl itu min 1 kalikan 2 itu min 2, maka Mg-nya plus 2. 0 ke 2 mengalami oksidasi. Ya wis ya, berarti pada poin ke-1 yang mengalami oksidasi atau sebagai reduktor atau sebagai pereduksi itu adalah Mg. Bukan HCl. Oke ya, kita nggak usah lanjutkan. Otomatis nanti HCl itu mengalami reduksi. Jadi di sini tuh HCl bersifat sebagai oksidator. Mengalami reduksi. Paham ya Dik ya? Berarti poin 1 salah, yang ada satunya salah. Kita lanjut ke poin 2. Ada HCl ditambah dengan H2SO4 menjadi Cl2, SO2, dan H2O. Kita fokus ke HCl aja ya. Di sini ada unsur bebas yaitu Cl2, maka nanti Cl mengalami perubahan bilox. Oke, di sini Cl menjadi Cl. Unsur bebas itu biloxnya 0, H itu positif 1, maka Cl-nya negatif 1. Negatif 1 ke 0 mengalami oksidasi. Betul ya, zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduksi. Nah, betul sekali. Maka di sini HCl bersifat reduktor atau pereduksi. Jadi poin 2 betul ya, maka ini juga salah. Ya, kita lihat HCl menjadi Cl2, dia mengalami oksidasi ya. Mana yang ada persamaan seperti itu lagi, kalian langsung aja bisa ke poin 4. Pada poin 4, HCl menjadi Cl2. Setipe dengan poin kedua, HCl menjadi Cl2. Ya, maka mereka mengalami oksidasi. Maka HCl di poin kedua dan 4 itu sebagai reduktor atau pereduksi. Jawabannya adalah D. Paham ya? Diketahui ada MnO2 ditambah dengan HCl menghasilkan MnCl2 ditambah dengan 2H2O dan Cl2. Oke. Soalnya zat yang berperan sebagai reduktor dan oksidator. Nah, kalian harus tahu dulu ya. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya. Sedangkan oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, gitu ya. Sering kita lihat Mn berubah menjadi Mn. Nah, apa ada unsur bebas di sini? Ada ya Cl ya. Cl2 itu unsur bebas, maka nanti Cl ke Cl. Nah, oke, unsur bebas pasti biloxnya 0. Di sini H itu kan plus 1, maka Cl berapa D? Min 1. Gitu ya. Plus 1 tambah berapa biar 0. Oke, min 1 ke 0 mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi yaitu HCl, maka HCl disebut sebagai reduktor. Ya, reduktor adalah zat atau spesies yang mengalami oksidasi. Nah, gitu ya. Ini O2. Kita lanjut ke sini ya. Maka ini min 4, maka Mn-nya plus 4. Min 1 kalikan 2 itu min 2, maka nanti sini Mn-nya plus 2. 4 ke 2 mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi adalah MnO2. Maka MnO2 itu sebagai oksidator. Gitu ya. Jadi siapa yang sebagai reduktor? HCl. Siapa yang sebagai oksidator? Yaitu MnO2.
Begitu guys, ya. Paham ya? Ya, saya lanjut ke soal nomor 5. Hubungan yang tepat antara atom dan perubahan bilangan oksidasi menurut reaksi. Oke, KOH ditambah dengan Cl2 menghasilkan KCl, ini jelek banget. Sorry. KClO ditambah dengan H2O. Ini adalah ciri-ciri reaksi disproporsionasi. Atau nama lainnya adalah autoredox. Apa itu reaksi disproporsionasi? Yaitu reaksi di mana oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama, begitu. Inilah pengertian disproporsionasi. Tetapi hasil oksidasi dan hasil reduksinya adalah zat yang berbeda. Nah, inilah pengertian autoredox, ya. Ciri-cirinya apa sih, Mbak? Ciri-cirinya kayak gini. Ada satu atom atau unsur itu di dalam produk terulang menjadi 2 nih kayak gini. Cl-nya nih. Maka Cl ke sini, yang satunya ke sini deh. Nah, ini Cl2, dia adalah unsur bebas, maka biloxnya 0. Di sini K kan plus 1 ya, maka Cl-nya berapa? Iya betul, min 1. Ini adalah K-nya plus 1, O itu adalah min 2. Min 2 tambah 1 itu kan min 1. Maka Cl-nya min 1 tambah berapa biar 0? Plus 1. Gitu ya. 0 ke min 1 mengalami reduksi. 0 ke plus 1 mengalami oksidasi. Nah, maka nanti oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama, yaitu Cl2. Tetapi hasil reduksi dan hasil oksidasi adalah zat yang berbeda. Inilah ciri-ciri autoredox. Sekalian belajar ya. Oke, berarti jawabannya apa? Atom Cl ya. Dalam Cl2, 0 berubah menjadi min 1 dan plus 1. Jawabannya adalah A. Paham ya? Saya lanjutkan ke soal nomor 6. Diketahui ada 2 NaI ditambah dengan MnO2 menghasilkan 2H2SO4 menjadi 2H2O ditambah MnSO4, Na2SO4, dan I2. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar gitu ya guys? Oke, apa di sini ada unsur bebas? Ada ya, betul, yaitu I2. Maka nanti I mengalami perubahan bilox. I ke I. Begitu ya. Siapa lagi yang mengalami perubahan bilox? Betul, yaitu Mn. Maka Mn ke Mn. Begitu ya. Oke, I2 maka biloxnya 0. Nah, di sini Na itu plus 1. Karena Na plus 1 maka I-nya berapa? Min 1. Min 1 ke 0 mengalami oksidasi. Paham ya guys? Karena zat yang mengalami oksidasi adalah NaI, maka NaI itu sebagai reduktor. Maka nanti I2 itu adalah hasil oksidasi. Paham ya? Oke, lanjut. Saya masuk ke MnO2. Ini maka min 4 ya. 2 kalikan min 2, maka Mn-nya adalah plus 2. Nah, ini satu kesatuan. SO4 itu adalah min 2, maka Mn-nya plus 2. Ya, 4 ke 2 mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi disebut apa? Oksidator. Sedangkan ini adalah hasil reduksi. Oke, yuk kita cek. Apakah Mn berubah menjadi 4 menjadi 2? Di sini Mn berubah 4 menjadi 2. Betul banget ya, jawabannya langsung A. Apakah reaksi termasuk autoredox? Tidak ya, karena reduktor dan oksidatornya adalah zat yang berbeda.
maka bukan autoredoks. Kalian bisa lihat ke soal sebelumnya ya. Apakah MnO2 berperan sebagai reduktor? Yang sebagai reduktor itu adalah NaI. Salah. Apakah hasil oksidasinya adalah mangan 2 sulfat? Hasil oksidasinya itu adalah I2. Ya, salah. Apakah NaI berperan sebagai oksidator? Yang sebagai oksidator itu adalah MnO2. Paham ya? Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 7. Senyawa mangan berikut yang bersifat oksidator paling kuat. Apa tadi oksidator? Oksidator adalah zat atau spesies yang mengalami reduksi ya. Reduksi itu artinya biloksnya turun. Berarti kalau oksidator yang paling kuat, kamu carilah biloks yang tinggi. Atau semakin biloksnya tinggi, maka dia turunnya ada beberapa kemungkinan ya. Misalkan ada plus 7 sama plus 5, contoh sama plus 3. Maka oksidator yang paling tinggi adalah plus 7. Karena plus 7 bisa biloksnya turun jadi 5. Atau bisa jadi 3, nah itu konsepnya ya guys ya. Maka oksidator yang paling kuat kita carilah Mn yang biloksnya paling besar. Oke, yuk kita cek di sini. O itu min 2 ya, min 2 kalikan 2 itu min 4, maka Mn-nya plus 4. Kita cek Cl itu golongan 7, maka min 1. Min 1 kalikan 2 itu adalah min 2, maka Mn-nya plus 2. Nah, yang di sini kita lihat ya, Mn2O3. O itu min 2, min 2 kalikan 3 itu min 6. Maka nanti di sini adalah plus 6. Oh, ternyata Mn-nya ada 2, maka plus 6 bagi 2 plus 3. Paham? Kita cek di sini ya, KMnO4. O itu min 2, min 2 kalikan 4 itu min 8. K itu plus 1, maka Mn-nya plus 7. Nah, ini biloks yang paling besar itu plus 7. Saya akan cek di sini K2MnO4. O itu min 2, min 2 kalikan 4 itu min 8. K itu plus 1, plus 1 kalikan 2 plus 2. Maka Mn-nya plus 6. Begitu ya. Oke, jadi oksidator yang paling kuat adalah KMnO4. Lanjut. Pasangan spesies dari atom belerang berikut yang tidak dapat mengalami disproporsionasi. Disproporsionasi tadi apa? Zat tersebut bisa sebagai reduktor maupun oksidator ya. Jadi intinya zat tersebut itu bisa mengalami kenaikan biloks dan bisa mengalami penurunan biloks. Nah, kita lihat apa ini? Oh, belerang. Kita cek bahwa belerang itu adalah golongan 6A. Kalau golongan 6A itu biloks minimum adalah min 2, sedangkan bilok maksimumnya adalah plus 6. Jadi yang nggak bisa mengalami disproporsionasi itu adalah biloks ini, min 2 atau plus 6. Kenapa? Kalau biloksnya min 2, maka dia hanya bisa mengalami oksidasi. Biloksnya tuh hanya bisa naik. Kemana mbak? Bisa ke plus 1 atau plus 2 dan seterusnya. Dia nggak bisa turun biloksnya, nggak bisa mengalami reduksi. Karena nggak bisa menjadi min 3. Karena minimumnya adalah min 2. Paham ya? Jadi kalau yang biloksnya min 2 itu hanya bisa mengalami oksidasi. Tidak bisa mengalami reduksi. Padahal syaratnya disproporsionasi, dia bisa sebagai reduktor dan oksidator. Biloksnya bisa naik atau bisa turun. Nah ini kalau plus 6 itu juga nggak bisa mengalami disproporsionasi. Karena kalau bilok plus 6 dia biloksnya hanya bisa turun, hanya bisa mengalami reduksi. Nggak bisa naik jadi plus 7 karena sudah mentok bilok maksimum plus 6 untuk unsur golongan 6. Begitu ya. Paham ya? Oke, kita cari yang min 2 dan plus 6. S8 itu adalah unsur bebas, maka biloksnya 0. Lalu kita lihat SO2 ya, O itu adalah min 2 kalikan 2 itu min 4, maka S-nya plus 4.
Ya, maka ini salah ya. Yang ditanyakan yang tidak dapat. Berarti kamu cari yang plus 6 atau min 2. Maka ini masih bisa mengalami disproporsionasi. Kita cek ya. Yang selanjutnya S2 min. Maka ini biloxnya min 2. Betul. Kita lihat ya. S di dalam SO4 2 min. O itu min 2. Min 2 kalikan 4 itu min 8. Min 8 tambah berapa biar min 2 plus 6. Betul banget ya. Ini adalah bilog maksimum untuk S, sedangkan ini adalah bilog minimum untuk S. Maka dia tidak bisa mengalami disproporsionasi. Paham ya? Oke, saya lanjut ke soal nomor 9. Zat bereaksi dalam ketiga reaksi tersebut berturut-turut mengalami reaksi apa? Kita harus cek dulu ya. Nomor 1, Zn menjadi ZnO. Ini unsur bebas, biloxnya 0. Lalu ke sini nih, O itu kan min 2, maka nanti sini plus 2. 0 ke plus 2 mengalami oksidasi. Next nomor 2 itu ada Ag2O menjadi Ag. Ini unsur bebas, biloxnya 0 ya. Lalu yang di sini guys, ini kan min 2 nih, oksigen. Maka nanti sih jadi plus 2 kan. Plus 2, Ag-nya ada 2. Maka plus 2 bagi 2 plus 1. 1 ke 0 mengalami reduksi. Biloxnya turun. Oke lanjut ya. Poin ketiga, ada C2H2 menjadi C2H6. Yang mengalami perubahan bilox adalah C-nya nih. H itu plus 1 ya. Plus 1 kalikan 2 maka plus 2. Maka nanti di sini min 2. Min 2 bagi 2, min 1. Nah ini H itu plus 1 kalikan 6 itu plus 6. Plus 6 tambah berapa biar 0. Maka sini min 6. Min 6 bagi 2, min 3. Min 1 ke min 3 biloxnya turun. Maka reduksi. Oke, jawabannya adalah oksidasi, reduksi, reduksi. Jawabannya itu C. Mudeng ya. Ya, saya bahas 10 dulu ya untuk pilihan ganda. Perhatikan reaksi redoks berikut. Pernyataan yang benar mengenai reaksi redoks tersebut adalah, oke guys, ini saya koefisiennya saya abaikan dulu ya, karena koefisien tidak mempengaruhi bilox. Saya tanpa koefisien dulu aja, menjadi Cr3 plus ditambah CH2O ditambah H2O. Oke. Ini ya Cr yang mengalami pertama. Ini berarti plus 3. Kita lihat ya di dalam Cr2O7 2-. O itu min 2, min 2 kalikan 7 itu min 14. Min 14 tambah berapa biar hasilnya min 2. Maka tambah berapa? Min 2. Maka tambah berapa D? Tambah 12. Gitu ya. Oh ternyata CR-nya ada 2. Ya, maka 12 dibagi 2. Maka bilox CR di sini adalah plus 6. 6 ke 3 mengalami reduksi. Otomatis oksidasinya mana Mbak? Ini oksidasinya. Nah, ini ya. H plus sama H2O itu hanya untuk menyetarakan reaksi ya, tidak mengalami perubahan bilox. Karena dia sudah reduksi, otomatis nanti sini mengalami oksidasi. Oke, yuk saya akan cek. Poin A. Apakah CH3OH mengalami reaksi reduksi? CH3OH mengalami oksidasi, maka salah. CH3OH mengalami reaksi reduksi. Salah ya, CH3OH kan mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi itu adalah Cr2O7 2-. Salah. Apakah Cr2O7 2- mengalami oksidasi? Salah, Cr2O7 2- itu mengalami reduksi. Salah lagi. Apakah Cr2O7 2- mengalami reduksi? Betul, ya mengalami reduksi karena atom O mengalami penurunan bilox. Yang biloxnya turun tuh bukan O-nya, tetapi Cr ya, yang mengalami perubahan bilox tuh harusnya Cr.
Maka ini salah juga ya. Next, apakah CH3OH mengalami reaksi oksidasi? Betul ya, CH3OH mengalami reaksi oksidasi karena atom C mengalami kenaikan bilox ya. Betul, yang mengalami perubahan bilox itu adalah C-nya. Oke ya guys, saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Semoga bermanfaat ya, share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum.